Halo, bagaimana kabarnya? Baik ya. Jumpa bersama saya di channel YouTube bersama saya Mas Am di channel YouTube Ampri Reza. Teman-teman, kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas tentang ada orang bertanya ke saya gini. Mas, memaafkan itu berarti bisa disakiti lagi dong? Ini pertanyaan yang menarik ketika orang menanyakan demikian. Nah, saya ingin bagi pengalaman ini ya ke teman-teman tentang memaafkan dan disakiti lagi, itu dua hal yang berbeda. Teman-teman, memaafkan tidak sama dengan mempercayainya kembali. Jadi teman-teman pernah dikecewakan, teman-teman pernah disakiti orang, teman-teman pernah dilukai, teman-teman sudah memaafkan, iya kan? Tapi teman-teman pasti akan punya cara, orang ini tidak bisa dipercayakan untuk hal ini. Aku memaafkan dia, tetapi dalam hal ini aku tidak bisa mempercayainya. Dan itulah yang harus kita bedakan. Kita memaafkan, iya, tetapi kita punya hak untuk tidak disakitinya kembali dong. Nah, ini. Sehingga antara memaafkan dan memaafkan terus nanti disakit lagi, itu bukan sesuatu hal yang berbeda. Kamu berhak untuk memilih tidak mempercayainya, kamu berhak untuk memilih membatasinya, tujuannya supaya tidak dikecewakan lagi, supaya tidak disakiti lagi. Memaafkan itu penting dan perlu ya teman-teman, karena itu bentuk tindakan kasih sebagaimana Tuhan yang kita percayai telah mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni kesalahan orang, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, penting. Tetapi kita juga harus punya kendali bahwa jangan sampai disakiti lagi dengan cara yang demikian. Jadi harus cerdik. Itulah. Jadi kita harus tulus aku memaafkanmu, tetapi aku juga harus cerdik supaya tidak disakiti lagi olehmu, gitu ya. Nah ini ya teman-teman, konsep yang membawa hal ini, konsep pemaafan ini perlu diterapkan secara seimbang. Udahlah tak maafin, terserah mau apain lah. Nah, itu yang bukan demikian. Jadi memaafkan itu bukan berarti tindakan kita yang ceroboh, bukan berarti tindakan kita itu menyerah, bukan, tetapi cara kita supaya kita bisa pulih, supaya kita tidak terlalu larut-larut dalam luka batin. Dan ini yang diajarkan Yesus, mengajarkan kita. Teman-teman, kamu berhak untuk tidak disakiti. Jadi teman-teman punya pilihan dong untuk tidak disakitinya kembali. Teman-teman mungkin pernah disakiti, tapi memilih untuk tidak disakiti lagi, kamu punya hak. Nah inilah hak kita, ini kita gunakan supaya tidak terjadi kembali. Misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, teman-teman, atau dalam pengalaman teman-teman, atau dalam melihat sudut pandang teman-teman ketika orang mengalami kekerasan itu, orang yang mengalami kekerasan itu berhak untuk memilih bahwa tubuhnya, bahwa jiwanya itu tidak disakiti. Berhak dong menurut saya, dengan cara membatasinya. Tujuannya ya menyelamatkan jiwanya supaya tidak terus disakiti. Keduanya bisa dilakukan bersama, memaafkan dan menyelamatkan jiwa kita. Keduanya itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tidak berarti memaafkan itu mengizinkan jiwamu terus dilukai terus menerus ya teman-teman. Memaafkan itu cara kita mengasihi.
Kalau kita memaafkan tetapi kita juga membiarkan diri kita disakiti terus-menerus, ya, contohnya tadi dalam kasus KDRT, itu bukan cara yang bijak menurut saya. Kita memaafkan dengan cara benar. Aku mengasihimu, aku juga mengasihi tubuhku, aku mengasihi jiwaku supaya tidak disakiti. Aku memilih untuk memaafkanmu. Tetapi kamu juga punya hak untuk menyelamatkan jiwamu. Teman-teman punya hak untuk menyelamatkan jiwa teman-teman. Kita punya hak dan pilihan untuk supaya tidak disakiti. Dan itu menurut saya penting dilakukan, apapun itu. Jadi teman-teman, memaafkan itu ya bukan berarti kita terus disakiti terus menerus, enggak, tetapi kita memaafkan supaya kita tidak sakit, supaya kita tidak disakiti lagi. Oke, gitu ya teman-teman, diskusi kita sedikit pengantar cerita pertanyaan dari salah seorang teman menanyakan bahwa memaafkan kan berarti bisa disakiti lagi dong. Nah itu. Oke, see you. Mudah-mudahan ini bisa membuka sudut pandang kalian tentang memaafkan. Sampai berjumpa ya teman-teman di channel ataupun di diskusi berikutnya. See you.